selamat datang di channel Motomobi. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi, dan ini merupakan mobil Suzuki terkecil untuk pengganti Suzuki Karimun dan berada di Gias 2022 ASB-SD. Ini mobilnya merupakan desain dari Maruti Suzuki. Ya, ada yang suka, ada yang enggak tentang desain di bagian depannya dan keseluruhannya, tapi menurut saya sih it's okay lah. Saya malah tertantang untuk membuat mobil Suzuki Espresso ini menjadi lebih bagus, dimodif gitu loh. Modifnya tapi yang nyaman. Kalau saya sih senangnya konsepnya nyaman ya, OM-an tapi tetap menarik untuk dilihat. Nah, ini dia bawa agak-agak aura SUV. Karena apa? Dia merupakan mobil kecil tapi mempunyai ground clearance-nya tinggi, 180 mm. Nah, di bagian depannya juga lihat. Tinggi. Nah, dia mempunyai dimensi itu 3,6 meter, terus juga lebarnya 1,5 meter, tingginya adalah 1,6 meter. Mobil city car banget ya, tapi dia punya ground tinggi. Itu yang berbeda dari city car yang lainnya. Nih, di sini juga dia mempunyai aura-aura dari Suzuki Ignis juga, tapi ini lebih tegak. Halogen juga, lampu sen juga halogen. Nggak apa-apa, diganti dengan LED. Itu kan bisa dimodif, kan keren kan? Di sini juga ada krom-kroman seperti ini, dan ini tidak bolong juga, nggak mengarah ke mesin. Yang di sini baru bolongnya tuh gede. Pakai black dot seperti ini, dan ini kan jadi aura SUV-nya tuh keluar. Terus di sini itu nggak ada fog lamp sama sekali. Nggak apa-apa, bisa dibolongin juga. Jadi lebih keren. Pakai DRL, keren. Nih bagian sampingnya. Bagian sampingnya dia mempunyai ini nih, over fender seperti ini. Sampai ke bawah-bawah, sampai ke sini cladding-claddingannya juga sama ya kayak jadi Jeep kecil gitu loh. Dia punya velg 14 inch. Normal untuk sebuah city car yang lainnya juga sama punya velg 14 inch dengan profil ban 165/70 ring 14. Tapi memang ada sebagian orang yang menganggap dia agak cungkring. Padahal dia bannya normal loh dengan city car yang lain. Tapi nggak apa-apa, itu kan SUV. Dia bermainnya jadi banyak. Tapi kalau saya punya mobil ini, saya pasti pakai velg yang lebih besar. Itu keuntungannya. Dengan wheel arch gede gini, itu bisa dipakai velg gede, agak diturunkan sedikit aja biar agak pas dan offsetnya tuh agak keluar. Itu keren. Pasti berbeda dengan yang lainnya. Nih, lampu sennya di bagian pinggir dan juga tidak ada lampu sen di bagian spion. Ini adalah bagian bodi mobil yang sering tertabrak oleh stang motor. Makanya di sini. Jadi kalau nggak ganti ini tuh lebih murah. Pinter kan Suzuki kan? Sini juga ada black dove pilar seperti ini, dan di sini juga handle-nya masih sewarna dengan body. Oke, belakangnya sini, belakang. Iya. Ini offsetnya keluarin dikit. Cakep pasti. Pakai velg-velg rally gitu, warna putih. Keren. Di bagian belakangnya Suzuki Espresso. Ekspresi mahasiswa. Ekspresi anak muda gitu, muda apa-apain juga oke. Nah, di sini memang ada aura Ignis lagi, landai seperti ini langsung dibegitukan. Ada rear defogger untungnya. Di sini juga ada tailback lamp, ada topi belakang lumayan, dan di sini tulisannya Espresso Suzuki, dan ini deh black dove. Ada 2 sensor parkir, ada reflektornya juga. Ini sama dengan city car yang lainnya, tapi cara bukanya pakai kunci seperti ini kan. Jadi bukan pakai handle seperti itu, pakai kunci di bagian belakang. Nggak ada wiper belakang. Tapi bentar lagi juga dapat sih modifikasi bagaimana caranya untuk ada wiper di belakang. Buka bagasinya ini masih pakai kunci seperti ini. Nih, buka aja. Ya agak repot ya. Jadi kalau kuncinya patah, ya udah mestinya pakai cantolan di belakang itu loh, di sebelah driver. Ya, di sini ada nampannya. Memang agak cukup besar. Cukup besar dan dalam. Saya senangnya itu, lihat. Ini segini ya dalamnya ya, sampai ke dasar ya. Nih. Segini, gini. Cuman memang space-nya ya karena lebar mobil cuman segitu-segitunya menjadi lebih sempit, tapi dia dalam. Nih untuk bawa koper sedang 2 ditumpukin itu masih bisa. Seriusan? Iya. Dan senangnya lagi, nih. Alright. Bisa mau ngapain juga, tapi sayangnya belum flat floor. Ini dia mesinnya. Dia masih pakai 1000 cc, 3 silinder, hampir serupa dengan Karimun ya. 3 silinder dia menghasilkan power sekitar 67 horsepower dan juga torsinya adalah 90 Nm. Tapi dia kan mobilnya tuh enteng. Makanya saya kira sih mungkin tarikannya ya. Saya akan coba juga deh test drive.
Nah, dia disalurkan ke roda depan dan juga transmisinya tuh ada dua, ada 5 speed manual dan juga transmisi AGS, yaitu otomatis yang dimanualkan. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Kebalik lagi di select kan, yaitu otomatis manual yang diotomatiskan. Kenapa saya jadi dislike di sini ya? Nah, ini adalah bentuk dashboardnya dari Suzuki Espresso. Dia berani mengekspresikan diri sampai ke dashboardnya menjadi anti mainstream seperti ini. Dengan hawa AC, ventilasi AC itu yang dua langsung di atas, kena muka. Jadi makanya ini mungkin ada sedikit penyempurnaan ya, ke atasin aja dulu lah gitu ya. Ya, tapi ini anti mainstream sih. AC-nya ada di atas dashboardnya. Biasanya ditaruh di bawah lah supaya nggak kelihatan. Tapi ini ditaruh di atas. Dan di sini saya senengnya dia speedometernya sudah digital. Terus ini juga fuel gauge-nya sudah digital juga, odometernya digital, dan yang lainnya mah notifikasi seperti biasa. Itu dia. Tapi ini bulat seperti ini. Jadi pokoknya instrumen-instrumen itu dibuletin semua. Sampai menjadi poin interest adalah power window berada di tengah, dan ini sama pentingnya dengan hazard. Ya, is okay lah, dia menjadi anti mainstream. Jadi kadang-kadang gitu ya, kalau di tol, wah ngerem mendadak, malah nurunin power window. Ya mungkin nanti menjadi apa ya, agak dipisah gitu di update berikutnya ya, di facelift berikutnya agak dipisah dikit biar nggak keliru gitu untuk mencet hazard secara cepat. Nah, di sini ada airbagnya, dual airbag, berarti sini juga bentuknya tuh keren. Kalau kata saya sih keren sih. Sebelah sini juga ada tempat penyimpanan, ada glove box-nya sebelah sini, dan ini termasuk besar. Di sini juga untuk AC-nya bisa diputar-putar seperti ini. Nah, ini kekinian banget, dan warnanya tuh nggak hanya polosan aja. Di sini ada gradasi hitam, grey kayak gitu. Ini keren sih. Oke, apalagi yang harus saya bahas gitu ya, karena saya gatel banget. Gak sepenuhnya Suzuki Espresso itu negatif, banyak positifnya. Ini speedometer digital yang saya suka. Nah, seperti ini. Ini AC, dia punya arah semburan yang paling lengkap. Ada heaternya, ada fan speednya sampai 4. Ada sirkulasi dari luar ke dalam. Yang lainnya rata-rata gitu ya. Ini pelit sama fitur AC. Kalau ini lengkap, walaupun dia masih kompor-komporan seperti ini. Di sini juga ada power socketnya. Di bawah juga ada tempat penyimpanan terbuka. Ada cup holder. Kalau bottle holder masih agak terlalu kecil. Di sini transmisi 5 percepatan, dan handbrake-nya berada di sini. Nah, di sini juga bisa nyimpen barang di bagian bawah handbrake-nya karena tersedia area yang luas sekali. Oke, nih kursinya memang untuk model pocong seperti ini ya, very common untuk di city car, banyak yang kayak gini juga. Dan di sini juga memang untuk materialnya agak sedikit lebih kasar dari yang lain. Yang lain itu agak-agak lembut, ini agak kasar. Ada corak-corak seperti ini, strip-stripan orange seperti itu. Sini sun visor-nya kecil, nggak ada vanity mirror-nya. Dan di sini ada lampu cabin-nya. Dan ini dia, kita pembuktian ya. Kalau saya tingginya 172 cm dan katanya mentok ke setir. Enggak tuh. Atau mungkin kaki saya yang terlalu panjang, tapi memang untuk setirnya itu terlalu jauh. Kalau ada teleskopik, alhamdulillah, tapi ini ternyata nggak ada. Nih, fix. Nggak ada. Jadi mau dikeatasin nggak bisa, dimajuin gini. Kurang pas sedikit. Nggak ada retractable mirror, tidak ada electric mirror. Tapi saya suka malah bentuknya seperti ini, karena very low maintenance. Orang yang mengeluh, kenapa nggak bisa 5 orang yang berada di sini? Ini memang disebutkan secara tegas di brosurnya, itu maksimum kapasitinya hanya 4 orang saja. Jadi jangan protes lagi, kenapa dia kabinnya sempit untuk 5 orang. Ya, itu. Oke, memang di bagian belakangnya terlalu simple untuk sebuah Suzuki. Sampai ke ininya masih pakai power steering, nggak ada seatbelt pocketnya, nggak ada cup holder, di bagian trim pintunya pun nggak ada. Hanya satu buah cup holder yang pasti ini dipakai
rebutan. Untungnya di belakang ada nampan untuk bisa naruh barang-barang. Tapi kalau duduknya masih tergolong enak, menurut saya masih tergolong enak, bisa nyandar dengan proper. Ada 5 jari dan headroomnya agak sedikit sih, memang agak terlalu dekat. Tapi ya overall sih ya masih bisa sih, masih bisa ini Bandung Jakarta. Tapi memang agak sedikit ini nih, ya agak pegel sih dikit sih. Dikit lah, nggak apa-apa, masih pada muda ini yang beli. Kita sudah ada unit test drive-nya. Ini adalah first impression dan kita pengennya sih jangka panjang. Tapi kalau jangka panjang itu bisa sama Om Obi atau mungkin sama saya lagi. Tapi ya, yang penting kita pengen tahu rasanya apakah seperti Karimun lagi, versi tingginya saya juga nggak tahu. Hah? Yuk kita coba. Kita coba yang namanya Suzuki Espresso. Tapi impresi pertama kita masuk itu mirip lah. Posisi duduknya hampir sama dengan Karimun Wagon R, tapi ini versi yang driving posisinya lebih tinggi sedikit. Ya, jadi kita agak-agak commanding di sini. Radius putarnya enak sekali karena dia kecil. Suspensinya memang oke, agak sedikit lebih keras daripada Karimun, tapi masih dalam toleransi. Oke. Ini saya coba. Yang pertama adalah posisi tidur yang jahat sekali ini di Gias. Ya oke aja. Kita coba akselerasinya. Nggak selemot yang dibayangkan. Kalau udah akselerasi enak. Cuman memang kalau pas lagi kita agak macet-macetan, transmisinya tuh kayak seperti kayak bingung gitu. Dia ngopling atau enggak. Karena ini adalah sistemnya manual yang diotomatiskan, yang otomatis, yang membaca kopling itu adalah komputernya, bukan feeling kita. Nah, kalau pengen enak, memang kita masukin ke posisi manual. Jadi komputer itu kayak nggak bingung gitu. Jadi kita sendiri yang menentukan mau di gigi 1, gigi 2, gigi 3, sama gigi 4. Gitu ceritanya. Nah, ini kita coba macet-macetan ya. Kalau lepas rem itu kayak oke. Nah, kalau lepas rem dia RPM-nya kayak naik gitu ya, kayak naik sendiri. Dan dia ya seperti Matic biasa. Cuman gejala endut-endutan itu nggak ada di sini. Mungkin pas ngerem itu kayak ada kayak efek-efek dikoplingin sama komputernya. Nah, enaknya AGS ini dia karena dia manual yang diotomatiskan, otomatis juga spare partnya dia adalah transmisi manual. Enak sekali. Jadi kampas kopling masih tetap ada, koplingnya masih tetap ada, cuman kita nginjak kopling. Kita coba radius putar yang agak kecil, apakah dia masuk. Dan ini nggak masuk sih kalau segede gini, agak sedikit. Nah, memang ada gejala endut-endutan sedikit. Yes, kita masuk ke mode manual. Tenaganya ternyata kalau Suzuki sih saya nggak ragu ya dengan tenaganya tuh, spontannya enak. Di RPM yang rendah pun dia udah mulai narik gitu loh. Enaknya di situ. Visibilitasnya enak, kiri kanan depan belakang, kaca belakangnya cukup lebar juga. Jadi nggak perlu ada penyesuaian lagi. Biasanya kadang-kadang ada mobil yang harus kita beradaptasi dulu, tapi kalau ini langsung kenal sama mobilnya. Ini satu tangan juga asik-asik aja. Terus transmisinya paling ada perlu sedikit penyesuaian kalau misalnya nggak terbiasa dengan transmisi AGS ini ya, terutama di kemacetan ya. AC-nya dingin-dingin aja, tapi ternyata ini AC-nya walaupun dia di depan sini, di depan kita di atas dashboard, ini ternyata nggak nyembur ke muka kita kok. Nggak terlalu yang dibayangkan itu separah itu enggak. Jadi ini tetap masih ke sini, sebelah sini anginnya. Memang ada sedikit lah kena kuping gitu. Tapi di mobil yang lain pun kayak Xenia, Avanza itu kadang-kadang masih kena juga ke kuping.
Enggak, ini nggak terlalu nyebrot banget ke muka, enggak. Ternyata itu di luar ekspektasi itu ternyata AC-nya. Udah gitu spionnya manual, saya seneng. Tapi memang untuk yang sebelah sana itu agak repot. Kena! Tuh, kita nggak perlu effort untuk mencapai atau menjangkau si kaca cerminnya. Kita akan menyusul Wuling REV. Kesusul. Ini speedometernya juga mudah terbaca loh, walaupun digital. Kadang-kadang kalau dalam siang hari gini itu nggak terbaca kan speedo digital, tapi ini sangat jelas terbaca, jadi cukup enak. Ini kan karena manual yang diotomatis kan ya, perpindahan giginya agak cukup lambat ya. Jadi kalau misalkan mesinnya tuh powerful, ini 3 silindernya tuh powerful, cuman perpindahan giginya jadi lambat. Tuh, 1 detik dia baru pindah. Wih, ini bodinya kecil ya. Cuman kalau untuk handlingnya masih oke loh. Handlingnya oke. Hampir sama lah dengan Karimun. Suzuki lagi-lagi memasukkan transmisi AGS dan itu menjadi keraguan banyak ya. Tapi menurut saya AGS-nya, saya punya temen yang punya Karimun AGS gitu ya. Itu transmisinya kuat-kuat aja, asal memang dipakai secara benar, diganti secara rutin menurut dari panduannya. Sebetulnya nggak ada masalah dengan transmisinya, tapi memang sebagian orang juga tidak begitu nyaman dengan rasa endut-endutannya gitu ya. Itu belum terbiasa aja. Nah, biasanya kan ada manualnya, apa salahnya? Ya kan? Terus juga modelnya. Ini saya punya teman juga di Kalimantan yang pakai Suzuki Ignis. Itu karena dia modelnya agak-agak SUV seperti ini tinggi, itu bisa melibas jalan-jalan yang agak-agak rusak gitu. Mudah-mudahan ini bisa laku di Indonesia. Untuk harganya Suzuki Espresso ini dia yang manualnya 155 juta rupiah dan yang untuk AGS-nya adalah 164 juta rupiah. Pilih aja mau manual atau yang AGS gitu kan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.